Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifa Naila dengan NIM akhir 144 dan rekan saya Reva Ratna dengan NIM akhir 143 dan Raffi Ahmad dengan NIM akhir 114. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sangat fundamental bagi stabilitas ekonomi, yaitu mandat, tata kelola, dan komunikasi Bank Sentral. Seperti yang udah disebutkan tadi, ketiga elemen ini adalah penentu utama efektivitas sebuah institusi. Nah, dari Reva, menurut kamu kenapa sih mandat dan kerangka hukum itu sangat krusial bagi Bank Sentral? Tentu Rif, jadi sangat krusial. Jadi mandat yang biasanya dituangkan dalam undang-undang itu adalah kompas bagi bank sentral. Misalnya itu Federal Reserve di Amerika Serikat itu punya mandat yaitu ada stabilitas harga dan lapangan kerja penuh. Jadi sementara Bank Indonesia itu kan fokus pada stabilitas rupiah, kerangka hukum ini kan yang kemudian akan melahirkan independensi. Nah, bayangkan saja jika pemerintah itu bisa menyuruh bank sentral itu mencetak uang untuk menutup defisit. Nah, pasti inflasinya itu akan melonjak. Jadi independensi memungkinkan bank sentral itu mengambil keputusan jangka panjang tanpa tekanan politik jangka pendeknya. Betul banget, tapi independensi ini bukan tanpa konsekuensi kan. Di sini itu akuntabilitas dan komunikasi juga memainkan peran. Bank sentral yang independen harus bertanggung jawab pada publik. Mereka harus melaporkan kinerjanya ke parlemen, menerbitkan laporan inflasi, dan mengadakan konferensi pers. Komunikasi yang efektif inilah yang membangun kredibilitas di pasar dan publik pada komitmen bank sentral. Maka kebijakan moneter yang lebih ampuh. Dalam struktur kelembagaan, siapa sih yang sebenarnya mengambil keputusan seperti menaikkan suku bunga? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi disinilah peran Monetary Policy Committee atau MPC, atau di Indonesia itu kan disebut Dewan Gubernur. Nah, jadi MPC itu biasanya terdiri dari campuran anggota internal Bank Sentral dan anggota eksternal dari kalangan akademisi atau profesional. Jadi yang dimana komposisi ini itu mencegah bias dan mendorong diskusi yang sehat. Nah, mereka itu kan punya aturan main yang jelas seperti masa jabatannya tetap dan mekanisme voting. Yang menariknya dalam rapat MPC itu selalu ada dinamika antara kelompok Hawks yang cenderung ingin menaikkan suku bunga untuk tekan inflasi dan Doves itu yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonominya. Dan dinamika ini juga yang kemudian coba dikomunikasikan ke publik melalui minutes atau ringkasan rapat MPC. Publikasi minutes ini adalah bentuk transparansi yang penting. Dari sini pasar bisa menangkap sinyal dan memahami alasan dibalik suatu keputusan. Komunikasi Bank Sentral juga sangat maju. Mereka tidak hanya menggunakan konferensi pers, tapi juga forward guidance, semacam panduan tentang arah kebijakan ke depan, dan bahkan dot plot dari The Fed yang memproyeksikan pergerakan suku bunga di masa datang. Jadi komunikasi dan transparansi itu untuk membangun kepercayaan. Tapi bagaimana sih cara kita bisa mengukur apakah bank sentral ini sudah berkinerja baik? Apakah hanya dari tercapainya target inflasi atau ada hal lain yang bisa kita ukur gitu? Kalau kita lihat tidak hanya cukup dari angka inflasi, evaluasi kinerja juga penting. Memang kita lihat dari deviasi antara target dan realisasi inflasi, tapi yang lebih penting adalah ekspektasi inflasi dari publik. Jika publik percaya bank sentral akan menjaga inflasi, maka ekspektasi akan tetap stabil meski ada guncangan harga. Ini adalah indikator kredibilitas yang utama. Selain itu, bank sentral juga dinilai dari akuntabilitas dan transparansinya sendiri, seperti kejelasan mandat dan efektivitas komunikasinya. Nah, jadi dalam konteks yang lebih modern, tantangan bank sentral itu kan sekarang makin berat ya. Jadi mereka itu tidak hanya dituntut mengurus inflasi, tapi juga isu-isu seperti keberlanjutan atau ESG, misalnya itu apakah bank sentral itu boleh membeli green bond atau memberikan syarat pinjaman yang lebih murah untuk proyek ramah lingkungan. Nah, di satu sisi perubahan iklim itu kan adalah risiko bagi stabilitas finansial. Nah, tapi di sisi lainnya tindakan itu kan bisa dianggap sebagai penyimpangan mandat atau mission creep karena sudah masuk ke alokasi kredit yang seharusnya itu adalah ranahnya pemerintah. Benar, perdebatan antara green supporting atau versus brown penalizing ini masih panas.
Bank Sentral Eropa atau ECB sudah lebih agresif, sementara The Fed masih lebih hati-hati. Di Indonesia dan ASEAN tantangannya lebih besar karena kita masih membangun fondasi dan regulasi taksonomi hijaunya. Selain ESG, ada juga kompleksitas tata kelola syariah dalam sistem perbankan ganda atau dual banking, di mana Bank Indonesia harus memastikan produk-produk syariah benar-benar sesuai prinsip Islam melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia bank sentralan. Berarti dari, yang kita dengar tadi ya, kesimpulannya mandat ini memberikan arah tata kelola, memastikan jalannya mandat itu tetap pada rel yang benar dengan independensi dan akuntabilitas. Sementara komunikasinya ini tuh jadi jembatan nih yang, buat ngehubungin bank sentral dengan publik untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Nah, ketiganya itu saling terkait dan menjadi pilar bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan tantangan ke depan seperti ESG dan digitalisasi akan terus menguji keseimbangan dari 3 pilar ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.